Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang kami hormati, yang kami banggakan dimanapun Anda berada. Terima kasih banyak atas kesetiaan saudaraku semua memandangi channel kami. Tetap NKRI harga mati. Kita harus tahu cikal bakal Yaman itu gimana. Kalau istilah orang Jawa, desa mawa cara. Setiap desa itu pasti beragam aktivitasnya atau gayanya itu beda-beda. Makanya muncullah desa mawa cara. Ini kalau di Nusantara seperti itu. Nah, ini ada kisah Nabi palsu Maslamah bin Habib dan propaganda murtadin Yaman atau Musailamah, sama saja. Transisi pertama dalam Islam disebutkan dalam keadaan krisis pasca Rasulullah SAW wafat. Berbagai perpecahan melanda, pembangkangan, pemberontakan, dan banyaknya kaum murtad menyusul munculnya nabi-nabi palsu. Wah, di zaman baginda Nabi itu sudah banyak munculnya orang-orang yang ingin tenar, menyatakan dirinya nabi palsu. Ini kan sangat terkenal ini di tarikh-tarikh Islam. Dari semua itu fenomena nabi palsu paling serius mengancam, karena selain menjadi gerakan politik, juga memiliki propaganda keagamaan. Di Ramadan yang telah separuh ini, saya ingin membagi sekilas kisah-kisah beberapa nabi palsu. Anggap saja bacaan ringan di Ramadan yang mulai teduh. Saya mencupliknya dari Al-Bidayah wan Nihayah karya Ibnu Katsir. Pertama adalah Al-Aswad Al-Ansi. Ia muncul masa akhir sebelum Rasulullah SAW wafat. Ia dari Najrun, lalu menguasai hampir seluruh Yaman. Ia mengangkat diri sebagai penguasa sekaligus nabi baru. Banyak penduduk yang murtad karenanya. Rasulullah SAW bersurat ke penduduk Yaman agar melawan pendusta ini. Mu'ad bin Jabal melaksanakan seruan itu dengan baik. Salah satu istri Al-Aswad adalah kerabat Mu'ad yang diambil paksa dengan membunuh suaminya. Mu'ad membunuh nabi palsu ini atas bantuannya ketika ia mendengkur usai mabuk di kamarnya. Saat lehernya digorok, ia melenguh panjang dan keras laksana seekor sapi. Pengikutnya berlari dan bertanya, "Suara apa itu?" Istrinya menjawab, "Sang Nabi sedang menerima wahyu." Penjaganya pun kembali ke pos. Pagi harinya seluruh pengikut Al-Aswad menyerah setelah menyaksikan kepala sang Nabi tergeletak hina di tanah. Yaman kembali Islam. Tapi 3 hari setelah itu terdengar kabar dari Madinah, Rasulullah SAW wafat. Orang-orang lemah iman kembali murtad. Digambarkan saat itu seluruh Arab murtad selain 2 kota, Mekah dan Madinah. Mereka menyusun kekuatan lalu mengajukan syarat ke Khalifah Abu Bakar As-Siddiq untuk tetap dalam Islam, tapi tak mau membayar zakat. Abu Bakar sadar ini menyangkut eksistensi Islam. Tanpa kompromi, Khalifah pertama ini memerangi mereka, walaupun saat itu kondisi umat lemah. Ia memimpin langsung perang itu. Hubal bin Tulaihah, pemimpin murtadin ini berhasil dihabisi. Mereka kocar-kacir, habis tertumpas. Islam kembali menemukan wibawanya. Kedua, masih sambungan para pembangkang murtad. Abu Bakar mengirim Khalid bin Walid untuk memerangi beberapa pengkhianat dan pembelot. Tulaihah As-Sa'adi, Al-Fulal, dan seorang perempuan yang disebut Ummu Zimlin bin Malik bersatu membangun kekuatan kontra Muslim. Mereka ditumpas hingga pasukannya tercerai-berai. Sebagian besar terbunuh,
sisanya bergabung dengan pemberontak lain. Ketiga, dan ini yang paling terkenal adalah bergabungnya dua nabi palsu memerangi kaum muslimin. Adalah Sajjah binti Al-Haris dari negeri Syam yang mengklaim dirinya nabi. Ia memiliki pasukan cukup besar. Ia menuju Yamamah untuk bergabung dengan nabi lain, yakni Musailamah Al-Kadzab. Dua nabi palsu ini kemudian menikah. Saat Sajjah menanyakan maharnya, Musailamah berkata, sesungguhnya Musailamah Rasulullah telah menggugurkan 2 sholat yang disyariatkan oleh Muhammad. Musailamah juga telah memperbolehkan khomer dan zina. Tidak ada mahar untukmu. Musailamah Al-Kadzab adalah keturunan Bani Hanifah yang lahir di Yamamah dengan nama asli Maslamah bin Habib. Menurut para sejarawan Arab, Musailamah merupakan salah satu tokoh yang berperan membangun Yamamah. Bahkan sejak sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Yasrib atau Madinah. Ketika agama Islam berkembang di Jazirah Arab, Musailamah menjadi salah satu orang yang memeluknya. Bahkan ia juga membangun sebuah masjid di Yamamah untuk digunakan beribadah kaum muslim Yaman. Khalid bin Walid membangun sekuat yang kuat untuk bertempur dengan Musailamah. Sebelumnya, Ikrimah bin Abi Jahal dan Sarohbil bin Hasanah yang dikirim As-Siddiq belum mampu menghadapi Bani Hanifah, suku terbesar Musailamah. Khalid dengan pasukan merangsek maju dengan yel-yel, "Ya Muhammadah." Sementara Musailamah menyambut dengan 2 panglimanya, Muhakkam bin Tufail dan Rojal bin Unfuwah. Orang terlanat ini adalah sebab terbesar yang menyesatkan penduduk Yamamah. Karena dulunya Rojal bin Unfuwah adalah sahabat Rasulullah yang kemudian murtad karena mengira pasukan Musailamah sangat kuat. Ia melakukan propaganda bohong kalau Rasulullah pernah berkata, Musailamah adalah nabi setelahku. Perang meletus, Khalid menggempur habis Bani Hanifah sampai mengepungnya di sebuah kebun yang kemudian terkenal sebagai kebun kematian. Musailamah berikut panglima-panglimanya, semua dihabisi dalam keadaan nista. Tak ada yang tersisa. Pihak muslimin juga banyak yang syahid. Di antaranya adalah Zaid bin Khattab, saudara Umar bin Khattab, Thabit bin Qais, dan lain-lain. 10.000 pengikut si nabi palsu tewas dalam benteng kebun, sementara 600 prajurit Islam syahid. Khalid kemudian menyeru penduduk Yamamah untuk kembali ke Islam. Dalam perang itu, Ali bin Abi Thalib menawan seorang budak perempuan yang kemudian menjadi ibu dari anak beliau yang bernama Muhammad. Di kemudian hari, Muhammad ini disebut Muhammad ibnul Hanafiyah, merujuk ke Bani Hanafiyah yang terselamatkan dari propaganda nabi palsu Musailamah Al-Kadzab. Kisah pembangkangan para nabi palsu ini perlu untuk selalu dituliskan sebagai pengingat bahwa selalu ada oposisi dalam Islam, baik yang berterang-terangan dalam kekafiran maupun yang secara diam-diam dalam kemunafikan. Karena orang-orang seperti Rojal bin Unfuwah yang memutarbalikkan sejarah dan pesan agama akan selalu ada sepanjang zaman. Itulah kisah-kisah yang terjadi di negeri Yamamah atau Yaman. Ini menarik untuk referensi kita semua. Terima kasih, tetap NKRI harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.